Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah. Channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian, pemirsa. Oke, hari ini saya ada informasi menarik nih buat pemirsa, terutama yang masih sedang belajar-belajar pertanian seperti saya ya. Buat kita-kita nih yang masih pemula-pemula, masih senang-senang hobi-hobi gitu itu ya di bidang pertanian. Nah, kalau yang sudah senior-senior yakin nih ilmunya nih udah ngelotok nih, udah paham betul mereka-mereka ya. Nah, jadi begini pemirsa, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Insya Allah nanti saya juga penasaran dan akan mencoba mengajak pemirsa untuk menemani saya untuk bareng-bareng ya, untuk bareng-bareng praktek, untuk bareng-bareng mencoba satu metode yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi atau apa namanya mengetahui apakah media tanam yang akan kita gunakan untuk menanam, entah itu di hamparan lahan, entah itu di polybag, entah itu di pot atau yang lainnya. Jadi metode yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi keasaman atau kebasaan atau tingkat asam basa media tanah yang kita gunakan. Nah, ya pemirsa, sebenarnya ini adalah ilmu dasar yang harus dikuasai oleh siapapun yang bergelut dalam bidang pertanian, terutama budidaya pertanian, ya. Kenapa demikian? Karena masalah tingkat asam dan basa media tanam ini pemirsa akan sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang akan kita budidayakan tentunya. Nggak percaya? Iya, karena saya pernah punya pengalaman tanaman yang saya tanam itu kerdil, pertumbuhannya stuck, nggak mau naik lagi. Jadi hanya gegara saya waktu itu terlalu bersemangat menggunakan pupuk organik cair ya. Yang harusnya dosisnya segini saya gunakan lebih dari itu gitu ya, jadi overdosis lah ya. Nah, saya memprediksi pupuk organik cair yang saya buat sendiri dan saya gunakan sendiri itu, yang saya fermentasi sekian lama dan dengan berbagai macam cara yang kita buat itu, memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi pemirsa. Kalau nggak percaya, nanti kita akan cek di sini ya. Iya pemirsa, ngomong-ngomong tentang cek mengecek, ada berbagai metode yang bisa kita lakukan untuk mengecek tingkat asam basa media tanah yang akan kita gunakan untuk melakukan budidaya ya. Nah pemirsa, apa saja metode yang bisa pemirsa lakukan untuk mengecek tingkat asam basa tanah? Ini dia penjelasannya. Baik pemirsa, jadi terdapat ada 4 indikator asam basa yang bisa kita gunakan di lapangan ya pemirsa ya, untuk mengetahui pH tanah yang kita miliki. Antara lain adalah indikator alami. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan indikator universal. Dan kita juga bisa menggunakan indikator dengan kertas lakmus. Dan indikator yang terakhir atau yang keempat, kita bisa menggunakan pH meter pemirsa. Jadi yang pertama ini adalah yang akan kita coba praktekkan nanti ya pemirsa ya, yaitu menggunakan indikator alami pemirsa. Ya, indikator alami ini adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan pemirsa, seperti bunga, umbi, kulit buah, atau daun-daun yang berwarna. Nah, sebenarnya tidak semua tanaman bisa dijadikan indikator alami asam basa ya pemirsa ya. Jadi hanya tanaman yang ekstraknya bisa berubah warna saat diteteskan larutan asam dan basa, itulah yang bisa kita gunakan sebagai bahan ya pemirsa ya. Contohnya bisa kunyit, kemudian kubis merah, kemudian bunga mawar atau bayam merah, geranium dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan indikator ini pemirsa, kita bisa menentukan suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral. Cara mengetahuinya itu dengan meneteskan ekstrak tumbuhan tersebut ke dalam sebuah larutan. Jadi sangat sederhana sekali ya pemirsa ya.
Intinya kita membuat ekstrak dari bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi, kemudian kita kasih larutan yang akan kita uji tingkat keasaman atau basanya. Kemudian kita lihat perubahan warnanya. Dari perubahan warna itulah kita bisa tahu mana larutan yang mengandung asam atau basa. Misalnya nih pemirsa nih, kita menggunakan kunyit. Jadi warna aslinya adalah jingga atau orange. Jika berubah warna menjadi kuning cerah, itu menunjukkan bahwa larutan yang kita uji itu memiliki tingkat larutan yang asam. Kemudian jika warnanya menjadi merah ya pemirsa ya, merah atau hampir ke merah tua atau biru ya, itu berarti kunyit itu sudah bisa mengindikasikan bahwa larutan yang bercampur dengannya itu adalah larutan basa pemirsa. Ya, jadi itu ya pemirsa ya, dari beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengetahui tingkat asam basa tanah. Saya tertarik dengan ini ya pemirsa ya. Saya cukup tertarik dengan menggunakan indikator alami ya pemirsa ya. Kalau misalnya indikator yang lain seperti menggunakan apa namanya pH meter itu mah sudah biasa ya. Yang menurut saya perlu menjadi pertimbangan kita. Kadang-kadang kan kita tidak semua orang punya pH meter ya. Jadi kita mau tidak mau harus memiliki alternatif solusi gitu ya pemirsa ya. Salah satunya adalah kita harus tahu ilmu tentang bagaimana mengecek pH tanah ya, pH tanah atau tingkat asam basa tanah kita itu dengan menggunakan indikator alami. Nah, salah satu yang akan kita praktekkan adalah dengan menggunakan indikator alami ya masih, tetapi menggunakan bahan atau bagian tanaman yang berwarna. Nah, pemirsa, walaupun informasinya tidak semua tanaman yang memiliki warna atau pigmen warna itu bisa digunakan sebagai bahan untuk indikator mengetahui asam basa ini. Namun demikian, ada beberapa tanaman yang bisa kita pilih ya. Salah satunya adalah kunyit ya. Kemudian kubis merah bisa. Kemudian bunga mawar bisa. Kemudian kembang sepatu pemirsa bisa. Ya, tanaman-tanaman ini pemirsa bisa kita gunakan sebagai alternatif pH meter lah pemirsa.